Bab 6255. Jimmy tentu saja sangat membenci bosnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menjemputnya di bandara, dia langsung berkata, "Oke, kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan langsung denganmu. Saya akan mengirimkan nomor penerbangannya setelah saya memesan tiket." Nate Ellis berkata tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Kirimkan padaku ketika waktunya tiba. Sampai jumpa di bandara." Jimmy menutup telepon dan mengembalikan telepon kepada Steve. Saat ini, Nate Ellis yang berada di Amerika Serikat sedang mondar-mandir di dalam ruangan dengan panik dan terus bergumam. Ini sudah berakhir, Jimmy pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Istrinya bertanya dengan heran. Apa masalahnya? Bukankah kamu memecat Jimmy? Mengapa Anda ingin dia bergabung dengan Dewan Direksi? Dan menjemputnya langsung di bandara? Jangan sebut itu. Nate berkata dengan depresi. Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, menelepon saya dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman antara dia dan Jimmy. Apa-apaan ini? Untuk menyenangkannya, saya menyerahkan cucian kotor Jimmy dan ingin mengirim Jimmy ke penjara. Tapi dia menelepon dan mengatakan itu semua hanya kesalahpahaman. Dan dia juga bilang kalau dia berjanji pada temannya untuk menjaga Jimmy dengan baik. Bukankah ini akan membunuhku? Istrinya berseru, apakah Steve Rothschild menelepon Anda secara pribadi? Ya, Nate menghela nafas. Saya telah melayani keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Tetapi saya belum pernah melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga Rothschild manapun. Dengan kata lain, orang seperti saya tidak memenuhi syarat untuk menghubungi anggota keluarga Rothschild secara langsung. Itu sama sekali tidak layak. Cukup baik untuk menghubungi kepala pelayan atau manajer bisnis mereka. Alhasil, orang nomor 2 di keluarga Rothschild justru berinisiatif menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan menjaga Jimmy. Anda dapat memikirkannya dan mengetahui bahwa mereka berdua pasti memiliki informasi kontak satu sama lain. Jika aku tidak bisa memuaskan Jimmy kali ini, dia pasti akan mengeluh kepada Steve. Istrinya mengusap hidungnya dan berkata dengan cemas. Saya sedikit mengenal Jimmy. Dia sangat pintar dan bukan orang baik. Di firma hukum Anda, ada banyak pengacara hebat. Dia adalah salah satu pengacara paling agresif, dan dia punya banyak kemampuan. Dia mungkin tahu bahwa kamu sengaja memasang jebakan untuknya dan meninggalkan begitu banyak pegangan untuknya. Jika kamu tidak bisa membuatnya memaafkanmu, dia pasti akan menjadi masalah besar. Nate berkata tanpa daya, saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan puas jika bergabung dengan Dewan Direksi. Jika tidak, beri dia lebih banyak opsi saham dan gunakan uang untuk menenangkannya. Istrinya bertanya dengan sedikit kesakitan. Berapa banyak yang ingin kamu berikan padanya? Nate berpikir sejenak dan berkata. Berdasarkan situasi saat ini, tambahkan $5 juta setiap tahun. Ini seharusnya memuaskannya, bukan? Istri Nate menghela nafas sambil menutupi dadanya dan berkata, saya harap begitu. $5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itu benar-benar tidak murah untuknya. Pagi hari kedua setelah pernikahan, Pollard dan Making naik pesawat pribadi Steve untuk meninggalkan kota. Pagi itu, Jimmy pun naik pesawat untuk kembali ke Amerika. Jacob dan Elaine tinggal berbulan madu beberapa hari lagi di Dubai. Jadi Charlie jarang menikmati kedamaian dalam waktu singkat. 12 jam kemudian, Jimmy mendarat di Bandara Kennedy, New York dengan hati yang geram. Bosnya Nate sudah menunggu di bandara dengan perjanjian opsi. Jimmy tidak tidur 1 menit pun dalam 12 jam sejak dia kembali. Dia hanya memikirkan satu hal, bagaimana melakukan yang terbaik untuk menyiksa bosnya Nate yang kurang memiliki kebajikan. Laba bersih tahunan Ellis Law Firm adalah sekitar $500 juta. Di antaranya, bos Nate, sebagai pendiri dan pemegang saham utama, bisa mendapatkan setidaknya $150 juta. Jimmy menghitung gaji tahunan, bonus, dan bagian dari 10 orang paling cakap di perusahaan itu. Jumlah total gaji tahunan, bonus, dan bagian 10 orang ini adalah sekitar $100 juta. Meskipun pendapatan 10 orang ini hanya menyumbang 20% dari keuntungan perusahaan. Nilai keluaran yang mereka hasilkan menyumbang 80% atau bahkan lebih dari keseluruhan firma hukum.
Jimmy merasa bahwa sejak dia memiliki Steve, pedang istana kekaisaran, dia secara alami akan menyingkirkan 10 orang paling cakap di firma hukum Alice, tidak meninggalkan siapapun untuk Nate. Selama 10 orang ini meninggalkan Alice, pendapatan Alice tahun depan mungkin akan berkurang setidaknya setengahnya. Hal yang paling menakutkan adalah 10 orang ini tidak lagi memberikan nilai bagi Alice. Tapi Alice masih harus terus membayar gaji mereka secara penuh. Yang mana akan mengambil 100 juta lagi dari keuntungan Alice tahun depan. Dengan perhitungan ini, Alice mungkin mulai merugi tahun depan. Namun Jimmy merasa hal tersebut tidak cukup hanya dilakukan. Dia ingin Nate membayar harga yang lebih tinggi. Jadi, dia menghabiskan 12 jam untuk merencanakan rencana yang sangat jahat. Saat dia keluar dari bandara dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Nate maju ke depan dengan wajah bersemangat. Mengambil inisiatif untuk merangkul bahunya, dan berkata dengan antusias, "Jimmy, kamu akhirnya kembali." Saat dia mengatakan itu, dia takut Jimmy akan langsung menyerangnya. Jadi dia segera mengeluarkan dokumen dari tasnya dan berkata kepada Jimmy, "Ada 2 perjanjian di sini, yang pertama adalah surat persetujuan Anda untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Dan yang lainnya adalah perjanjian untuk memberi Anda beberapa opsi tambahan. Diperkirakan secara konservatif, perjanjian opsi ini akan memberi Anda penghasilan tambahan sebesar $5 juta per tahun. Ini juga sedikit pemikiran dari saya sebagai bos. Tolong jangan mengingat hal-hal sebelumnya." Bab 6256. Jimmy mengangguk dengan tenang dan bertanya padanya, "Apakah direktur lain setuju untuk mengizinkan saya bergabung dengan Dewan Direksi?" Nate berkata cepat, "Saya belum berkomunikasi dengan mereka secara detail. Tetapi saya yakin jika saya sangat menyarankan Anda untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Mereka pasti tidak akan keberatan. Sebagian besar direktur ini adalah investor dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka telah menghasilkan banyak uang dari dividen firma hukum selama bertahun-tahun. Jadi saya ingin membawa Anda ke Dewan Direksi, dan mereka tidak boleh berani menolak." Lalu Nate berkata, "Jika kamu lelah, aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat dulu. Jika kamu tidak lelah, kami akan terjun langsung ke perusahaan. Anggota Dewan sedang menunggu untuk bertemu dengan Anda." Jimmy berkata ringan, "Kalau begitu ayo kita ke perusahaan dulu." "Oke." Nate berkata sambil tersenyum, "Mobilku ada di luar, ayo pergi." Saat keduanya keluar dari bandara, Nate mengajaknya masuk ke dalam mobil Bentley miliknya. Kemudian Nate menyetir dan Jimmy duduk di kursi penumpang. Mobil melaju menuju kantor Alice Law Firm di Manhattan. Dalam perjalanan, Nate berkata dengan sangat menyesal, "Jimmy, aku selalu menyesali apa yang terjadi kemarin. Anda dan saya telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Dan aku sangat menghormatimu. Kalau bukan karena kepala pelayan keluarga Rothschild yang menekanku, aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Saya harap Anda bisa mengerti." Jimmy bertanya balik padanya, "Anda mengatakan di telepon kemarin bahwa Anda memiliki pengaruh terhadap setiap mitra senior di firma hukum. Saya ingin tahu leverage seperti apa yang Anda miliki?" Nate menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung, "Sebenarnya, situasiku mirip dengan situasimu. Hanya saja untuk beberapa kasus lebih mudah dimenangkan dan targetnya cukup tinggi. Saya akan meminta masyarakat untuk membujuk klien agar mencari pengacara untuk mencapai kerja sama swasta. Yang bisa mengurangi setidaknya 1, saya akan membayar setengah dari biaya pengacara. Karena kasusnya tinggi dan relatif mudah dimenangkan. Dan klien juga secara aktif mengungkapkan gagasan transaksi pribadi. Kebanyakan pengacara merasa sulit untuk menolak. Saya juga akan meminta orang-orang untuk membujuk klien-klien ini agar meninggalkan bukti yang relevan untuk menghindari risiko di masa depan. Dan kemudian temukan cara untuk mendapatkan bukti ini." Berbicara, Nate membela diri dan berkata, "Jimmy, Anda juga tahu bahwa setiap partner senior memiliki banyak sumber daya klien selain reputasinya sendiri. Setelah mereka diburu oleh firma hukum lain, atau sekadar memulai bisnis mereka sendiri, mereka pasti akan mengambil klien dan calon klien Alice. Hal semacam ini tidak bisa ditoleransi, jadi demi stabilitas dan keamanan Alice. Saya juga harus membantu, jadi itu sebabnya Anda ingin menyimpan beberapa bukti di tangan Anda sebagai kartu truf untuk serangan balik."
Jimmy mengangguk dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda ingin saya berhenti membahas masalah ini. Demi pilihan dan keanggotaan Dewan. Saya bisa mempertimbangkan masalah ini, tapi saya punya satu syarat, Anda harus berjanji kepada saya. Nate buru-buru berkata, kamu bilang, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Jimmy berkata, saya ingin materi hitam dan bukti dari semua mitra senior ada di tangan Anda. Sejujurnya, kamu membuatku merasa sangat tidak aman kali ini. Bahan hitamku sudah ada di tanganmu. Kalau begitu saya harus mengetahui materi hitam orang lain untuk meningkatkan rasa aman saya. Nate berpikir sejenak, dan berkata dengan hati-hati. Jimmy, kalau bahan ini bocor, ini akan sangat mempengaruhi stabilitas internal dan kesatuan firma hukum kami. Lagi pula, urusanmu dilindungi oleh keluarga Rothschild. Jadi tidak akan ada masalah meski bocor. Jadi kamu tidak perlu merasa tidak aman karena ini. Jimmy mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan serius. Ini satu-satunya permintaanku. Jika Anda setuju, kami akan pergi ke perusahaan untuk bertemu dengan anggota dewan. Jika Anda tidak setuju, silakan antar saya langsung pulang. Saya akan pergi ke perusahaan besok pagi untuk menyelesaikan perjanjian pengakhiran. Nate tak berani membiarkan Jimmy memutus kontrak dengan firma hukumnya saat ini. Bagaimana jika Steve Rothschild mengira dia memecatnya dengan sengaja? Bukankah dia akan mendapat masalah besar? Sekarang dia harus berurusan dengan Steve Rothschild. Satu-satunya cara adalah memuaskan Jimmy dan membiarkan dia membiarkan masa lalu berlalu. Selama dia bisa melakukan ini, dia dan firma hukum akan aman untuk sementara. Memikirkan hal ini, Nate langsung bertanya pada Jimmy. Jimmy, kamu tidak ingin membocorkan informasi ini kepada orang yang terlibat, bukan? Jimmy berkata dengan enteng, jangan khawatir. Jika saya membocorkan informasi itu kepada orang yang terlibat. Kalau begitu tolong Tuhan menghukum saya dan membiarkan Jimmy Smith meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan Amerika Serikat, merantau ke luar negeri, dan bekerja untuk orang lain selama 10 tahun. Lagi pula, selama 10 tahun ini, pihak lain tidak hanya tidak memberi saya gaji sepeser pun. Tetapi bahkan uang yang saya peroleh dari tempat lain, dia akan mengambil sebagian besarnya. Nate berpikir, mengapa sumpah Jimmy terasa aneh? Tapi isi sumpah ini sepertinya cukup kejam. Bekerja untuk orang lain selama 10 tahun tanpa hasil, dan pihak lain tidak memberinya sepeser pun. Dia bahkan ingin memberikan uang kepada pihak lain sebagai imbalannya. Budak kulit hitam saat itu tidak begitu menyedihkan, kan? Kita semua adalah umat Tuhan, dia tidak boleh bercanda tentang masa depannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega dan berkata, Oke. Sejak kamu mengatakannya, aku pasti tidak bisa menolak. Ayo kita pergi ke perusahaan untuk menemui direkturnya dulu. Dan saya akan mengirimkan semua informasinya nanti.